Gue sempet mikir, ngapa nih gitu kan. Gue sempet nengok nih, kiri, kanan. Gue nggak tahu, pokoknya di salah satu pohon gede kayak ada yang ngintip cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian gue sama Upi. Karena kalian sering nagih tentang dia mulu gitu kan. Tapi ya karena memang gue akan ceritainnya 1 bulan sekali biar nggak habis gitu kan. Jadi kalian harus bersabar. Dan buat kalian yang pengen tahu kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Karena berhubung sekarang musim hujan kan, wah udah paling enak sebat-sebat sama ngopi cuy. Itu udah paling nikmat banget. Sekarang udah mulai memasuki musim hujan. Buat kalian jaga kesehatan, hati-hati kehujanan. Kalau kehujanan ya jangan lupa pakai payung sama jas hujan. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih jawaban dulu karena banyak yang nanya. Sebenarnya kayak aneh sih pertanyaannya tuh menurut gue ya. Banyak orang yang nanya, bang kalau naik ke gunung A bulan Desember bagus nggak? Naik ke gunung B enak nggak? Aman nggak? Bla 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 gitu. Gue tuh sebenarnya udah sering banget jawabin ini gitu. Karena lu mau naik gunung A, B, C, D pun ya aman-aman aja menurut gue gitu. Tergantung dari tim. Maksudnya lu naik sama siapa, kedua tergantung dari cuaca bagus atau enggak, ketiga dari fisik lu lagi sehat atau enggak. Kalau ketiga ini memang oke semua ya, naik gunung itu aman-aman aja cuy. Mau lu mau naik hujan, mau naik pas musim badai ya, mungkin badai mas semua juga udah pernah ngalamin kali ya. Maksudnya ya lu bisa antisipasi sendiri gitu dengan resiko dan lain-lainnya. Ya intinya naik gunung itu sebenarnya bulan apapun itu baik-baik aja. Karena kalau lu bilang aman atau enggak, lu naik gunung perahu yang ketinggiannya cuma 2.500 berapa gitu kan. Ya dengan durasi perjalanan itu mungkin sekitar 2-3 jam. Kalau semua persiapan yang ketiga itu lu nggak siap, ya naik gunung perahu pun bahaya cuy. Bener-bener bahaya. Jadi segala sesuatu itu naik gunung ya tergantung dari kesiapan kalian. Jadi menurut gua antara bahaya dan enggak itu tergantung dari diri kalian. Dan gue akan ngasih tahu satu hal lagi nih. Ini gue syuting video ini itu Kamis malam Jumat. Dan malam Jumat ini gue akan mandi kembang. Kenapa gue mandi kembang? Karena gue nanti akan solo hiking. Jadi ya gue nggak tahu lah, salah satu persyaratan yang dimana gue mandi kembang itu untuk mendapatkan 1 jimat. Dan gue nanti akan solo hiking bawa jimat tersebut. Kira-kira akan ada kejadian apa. Dan nanti lu tungguin aja bakalan kenapa gitu ya, ataukah ada suatu penampakan nanti di gunung atau enggak ya, pokoknya lu tungguin aja. Semoga nanti bisa tayang di awal 2024. Dan nanti akan kalau memang bisa gue spill tipis-tipis pas gue mandi kembangnya. Oke, gue bakal lanjut ceritanya. Jadi cerita ini tuh gue akan nyeritain tentang gue waktu trip ikut terus sama si Upi ini kan. Pada saat itu 2 minggu sebelum keberangkatan itu gue dikabarin gitu kan, lu ada free nggak gitu kan. Gue bilang ya free lah gitu. Kenapa? 2 minggu lagi kita naik ya, walaupun di minggu sebelumnya itu ada jadwal sebetulnya. 2 minggu lagi kita naik kemana? Gue bilang gitu kan, ke Gede, tapi naiknya weekday. Oh ya udah, gue berpikir mungkin ada jadwal weekday itu udah hal yang biasa gitu. Tapi dia bilang, tapi panitianya lu sama gue doang. Lah, gue bilang kan kok cuman berdua doang, yang lain kemana? Yang lain ada kerjaan yang lain. Maksudnya ya udah dapat kebagian jatah masing-masing lah gitu. Walaupun sekarang pun gue paham gitu, kadang
Untuk sekarang pun gue megang trip sendiri ya. Kadang-kadang gue jalan sendiri, kadang-kadang cuma jalan berdua ya. Karena memang kalau banyak orang juga kan kasihan juga kalau mereka nggak dibayar atau dapat bayaran yang kecil. Makanya ya mungkin minim budgetnya atau gimana gitu kan. Makanya jadilah panitianya itu sedikit. Dan gue tanya dong, berapa orang emang yang naik atau tamunya itu ada berapa? Dia bilang cuma 2 orang doang kok. Oh ya udah, nanti untuk pembagian ininya gue bagi tugas gitu kan. Ya udah, gue sih oke-oke aja gitu kan. Akhirnya dia ngasih sebuah list makanan gitu kan, dan itu tugas gue untuk belanja. Ya udah, gue bilang oke lah, gue belanja tuh. Singkat ceritanya, beberapa hari sebelum berangkat ya gue kan prepare semua alat, terus gue belanja juga. Dan gue tuh sempet ketemu atau bisa dibilang meeting dulu dengan si tamu tersebut gitu, karena kan pada saat itu tuh private trip. Ketemu, dan ternyata ketika ketemu itu dia ngedropin sebuah barang atau barang pribadi kayak jaket, jas hujan, pakaian pribadi dan sebagainya gitu. Karena memang ya dia include minta dibawain gitu, dan mereka tuh kayak bawa daypack paling isinya tuh kayak tisu kering, terus cemilan, ya paling berat 1 kilo 2 kilo doang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah, toh barang pribadi mah enteng menurut gua. Singkat ceritanya, setelah ketemu sama mereka, gue pulang dan gue ngeliat barang-barang itu banyak kan, barang pribadi gue, barang pribadi 2 tamu gue ini. Kata gue, aduh, banyak banget gitu kan baju. Ya maklum namanya juga cewek gitu kan, jadi tamu gue ini 2 cewek. Kata gue, aduh kok banyak gitu. Barang-barang cewek kan rempong semua ya. Ada baju aja bawa 4-5 setel, ada jaket, ada ya pokoknya ada alat make up dan sebagainya lah gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue packing sampai akhirnya hampir mau penuh tas gue gitu, kayak nyisa beberapa ini lagi lah. Belum nanti gue bawa logistik nih, pasti disuruh nih sama nih manusia kunyuk gitu kan. Udah, perasaan gue packing udah bener gitu kan. Udah nih, gue packing selesai dan sampailah di hari H. Sampai di hari H gue berangkat, dan titik kumpulnya itu di rumah si Upi ini kan. Gue sampai di rumah Upi dan dia ngeliat tas gue, udah penuh aja nih tas lu. Ya gimana, namanya gue barang cewek, gue bilang gitu kan. Ya udah nih, lu masukin yang masuk aja, dia bilang kan. Nah dari situ gue masukin cuman dikit lah, tapi lumayan cukup berat gitu. Udah gue masukin, dan sisanya Upi yang bawa, kayak perlengkapan kelompok itu Upi yang bawa. Udah dari packing itu kita berangkatlah ke kaki Gunung Gede. Singkatnya kita sampailah di base camp. Kita sampai di base camp, kita istirahat, dan setelah istirahat ini tidak ada obrolan apa-apa, cuman ada briefing ngasih penjelasan tentang Gunung Gede, terus cara naik, kita itu jalan santai dan sebagainya gitu. Nah setelah briefing itu kita istirahat, dan singkat ceritanya sekitaran jam 7 kita start untuk mulai pendakian. Jadi kondisinya Upi leader, gue sweeper, di tengah-tengah itu 2 cewek gitu kan. Kita jalan itu amat santai banget. Dan memang ketika di awal pendakian, kedua cewek ini ya bisa dikatakan baru perdana tiba-tiba naik Gunung Gede kan. Itu udah hal yang wajar sih kalau orang perdana naik Gunung Gede itu. Dadanya tuh kayak langsung panas, dak-dikduk gitu kan. Terus kayak agak sedikit pusing. Itu tuh sebuah kewajaran ketika naik gunung menurut gua ya. Dan kita jalan tuh dari pos Simaksi sampai pos 1 itu kurang lebih 2 jam. Menurut gua itu lumayan cukup lama, tapi ya nggak apa-apalah gitu kan. Dari situ kita ngeres lama, dan sekitar ya beberapa jam kita udah sampai di pos 1. Kita juga ngeres, foto-foto, terus kita lanjut lagi nih. Dari pos 1 ke pos 2 ini itu lumayan cepet. Kita bisa jalan setengah jam lebih dikit gitu. Wah, berarti si kedua cewek ini tuh bisa dikatakan udah lumayan cepat, atau udah mulai terbiasa gitu kan jalan sampai di pos 2. Sampai di pos 2 itu kurang lebih sekitaran ya jam 10 lewat atau jam 10 lewat setengah 11-an gitu kan. Kita ngeres lagi tuh di situ. Dan kita nanya kan, ya udah nanti kita istirahat atau break itu di pos 3. Ya, mereka semua setuju gitu, termasuk gue pun setuju. Singkat cerita kita jalan ke pos 3.
Dan sampai di pos 3 ini lumayan ngaret lagi, yaitu sekitaran jam 1 siang. Sampailah kita di pos 3, truk istirahat, bentangin flysheet, dan kita ngeres agak jauh. Agak jauh itu bisa dibilang kalau lu yang pernah ke Gunung Gede, posisinya itu di sebelah kanan. Itu res pokoknya langganan gua sama Upi. Pokoknya sebelah kanan itu udah pasti ngeres langganan gua sama Upi gitu kan. Gua ngeres di situ tuh, ngeres, dan kita juga masang hammock gitu kan. Masang hammock. Hammock itu adalah ayunan ya. Masang hammock dan kita nyiapin, Upi itu langsung nyiapin kayak coffee break, kayak teh dan sebagainya gitu. Pas udah selesai nyiapin semuanya, kita istirahat dulu kan. Ya kalau misalkan peserta itu kayak mau tidur, tidur aja dulu, nggak apa-apa, kita santai-santai kok. Kita istirahat, gue lagi di ayunan nih, lagi di hammock, nyantai aja. Di sebelah kiri gue itu ada orang turun, sekitar jumlahnya 2 orang itu kan, turun. Dan dia terus lurus, nggak melipir ke kanan. Kalau melipir ke kanan itu tembusnya ke warung pos 3, tapi kalau lurus terus itu ke jalur lama gitu kan. Ini orang tahu kali ya, mungkin orang yang udah sering naik gede atau orang yang pernah jalan lama gitu. Ya udahlah, gue cuek-cuek aja gitu. Dan nggak lama diteriakin, bang mau kemana lu gitu. Diteriakin sama si Upi. Nengok tuh kedua pendaki itu, ini bang mau turun. Dikasih tahu Upi, jangan situ, belok aja, belok kanan. Nanti lu ribet kalau jalan situ, ketahuan sama Polhut, nanti diomelin gitu kan. Dan nanti kalau lu takutnya belum pernah ke situ juga, nanti lu nyasar gitu. Dan sampai akhirnya mungkin kayak kesal kali ya, ditanya lagi tuh, lu emang udah pernah ke situ? Belum sih bang. Ya udah, lu kalau belum pernah mendingan gak usah jalan situ, jalan sini aja gitu. Ya bukannya sok tahu atau sok paling tahu daerah Gunung Gede gitu ya. Tapi ya kalau memang sekiranya ada sesuatu hal yang menurut kita itu nggak boleh, atau memang ya kalau memang lu belum pernah ke sono, janganlah gitu kan. Akhirnya kayak, oh iya siap bang. Akhirnya si orang itu melipir ke kanan, dan setelah melipir orang itu ke kanan, tiba-tiba tuh mendadak hujan deras, kencang banget. Dan itu kondisi udah 1:30-an, deras langsung tuh kita ke tengah semua kan. Dan gue pun langsung kayak nyopotin hammock kan ke tengah, kita istirahat tuh. Istirahat di situ nungguin hujan. Dan hujan itu bener-bener nggak berhenti sampai jam 4 lewat. Itu bener-bener deras banget. Kita akhirnya istirahat di situ, dan ketika udah selesai kita mulai lagi lah. Jadi kurang lebih sekitar 4:30-an kita lanjut lagi jalan. Nah ketika 4:30-an ini, Upi itu minta ke gua, kita tukeran. Dia bilang kan, ngapain lu? Gue bilang tukeran. Ya tukeran aja, dia bilang. Oh ya udahlah gitu kan, tukeran lah. Jadi gue melipir ke depan, sedangkan Upi melipir ke belakang jadi sweeper gitu kan. Hal yang gue paling tahu adalah ketika di pos 3 ini harusnya kita motong ke jalur lama. Biasanya tuh kayak gitu, karena kalau jalur baru ini atau jalur yang biasa itu ya kalau misalkan ngantri ya mager kan. Dan lagi juga kayaknya lebih enakan jalur lama. Tapi kali ini dia nggak milih untuk melipir. Karena kondisi pas gue jalan duluan itu dia bilang, mau kemana lu? Kata kan biasanya kita jalur lama gitu kan. Enggak, kita jalur ini aja, yang biasanya aja, atau jalur yang biasa sering dilewatin pendaki. Oh ya udah gitu, gue belok. Gue sempet mikir, ngapa nih gitu kan. Gue sempet nengok nih, kiri kanan. Gue nggak tahu, pokoknya di salah satu pohon gede kayak ada yang ngintip cuy. Kata gue, wah udah aneh nih. Gue nengok ke 2 peserta gue, dan kelihatan dari kedua ini salah satunya tuh ada yang kayak nunduk terus gitu, kayak takut gitu kan. Oh berarti dia udah ketakutan. Ya udahlah, karena gue udah tahu gitu kan di depan itu ada apa. Melipir kita ke jalur baru. Nah ketika untuk mau sampai ke pos 4 ini, Gunung Gede kan memang hal paling tersulitnya adalah 3 ke 4, dan itu lama. Mungkin kalau lama pun bisa 2-3 jam. Tapi ini bener-bener lama banget. Bener-bener lama banget. Kurang lebih itu gue sampai di pos 4 itu sekitaran jam 7 atau jam 8-an lah. Dan itu banyak ngeresnya banget. Nah ketika kita dari 3 ke 4 itu kan udah lewat maghrib itu. Pas maghrib itu kita istirahat, dan setelah lewat maghrib itu kita lanjut jalan lagi. Ketika lanjut jalan itu ada salah satu peserta kita yang ngeluh, bang kok badan gua makin lama makin berat ya, dia bilang.
Dan Upi itu yang bilang, udah nggak apa-apa kak, itu emang wajar lah naik gunung, namanya juga kecapean, namanya juga baru gitu kan. Oh gitu ya, kayak ditenangin lah. Jalan terus. Dan sesekali tuh kayak Upi tuh kayak baca doa kali ya, dia tuh kayak komat kamit. Gue lihat perhatiin, ini orang lihat sesuatu kali ya. Gue langsung nengok ke peserta gue yang dua. Tiba-tiba ada yang nemplok kan, agak ngeri juga gitu. Tapi normal kedua peserta gue ini. Dan ketika normal kayak gitu, tiba-tiba Upi ini teriak ke gua. Dia bilang, tukeran lagi dong. Gua pas lagi istirahat ya, tukeran lagi. Gua di belakang nih. Ya udah, gua menjalan aja pakai headlamp gitu kan. Jalan santai, dan itu kondisi masih belum sampai pos 4 ya. Terus jalan, di belakang gua ada orang jalan. Kelihatan senter headlampnya itu kena kaki gua malah. Wah, ada pendaki di belakang itu. Gua cuek aja. Jalan terus, tapi nggak bersuara. Mungkin karena kecapean, nggak tahu kenapa. Gua penasaran. Gua tengok dong ke belakang gitu kan, karena ritme jalan kita tuh emang lama gitu. Gua tengok di belakang itu memang ada pendaki, tapi gua perhatiin, kok nih orang nunduk terus gitu. Mungkin karena nggak mau ngelihat tanjakan kali ya gitu. Gua diem aja tuh. Jadi selisih dengan yang depan itu memang gak terlalu jauh, dan gue pun pede bisa ngejar gitu. Ini orang kenapa ya jalan nunduk terus? Gue diemin aja, karena saking penasaran gue diemin. Jalan udah mau deket sama gue, dan ketika mau deket sama gue, jadi jalan tuh kondisi nunduk, dan di depan ini kan ada gue. Dia tahu sendiri, ngegeser sendiri, dan dia lewat. Dan ketika dia lewat, itu bau bunga melati. Kok bau bunga melati, parfumnya kayak gini ya? Gue gak seujun sama pendaki tersebut. Gue langsung nengok dong kanan. Wah, kata gue ada penunggu sini kali ini. Gak ada. Pas gue lagi nengok kiri dan kanan, gue kan gak fokus sama si pendaki ini. Dia pun udah ngelewatin gue sedikit. Gue nengok ke pendaki tersebut, dan pendaki itu kayak, dan mukanya pucat semua. Dari situ gue cuman diem. Dan pendaki itu senyum tuh langsung jalan ke depan. Dan tiba-tiba dari atas diteriakin sama Upi, lama banget lu, jalan apa? Dan pas udah ngedenger teriakan itu, sosok pendaki itu tiba-tiba hilang. Set. Ya karena kondisi pada saat naik itu pun emang udah mulai muncul kabut tipis-tipis gitu. Gue langsung kayak nyenterin, kemana nih pendaki ini? Jangan sampai pendaki ini jump scare gitu kan. Wah gak ada, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya udah tuh gue lanjut lagi jalan. Sampai kita di pos 4, yaitu sekitaran jam 7 atau jam 8. Sampai di pos 4 kita ngeres gak terlalu lama. Sampai akhirnya, dan kelihatan udah lumayan membaik ini peserta gue ini kan. Kita lanjut lagi mungkin jalan sekitar 5 menit. Tiba-tiba satu peserta gue, kita sebut aja namanya Mawar ya. Mawar ini pengen pipis. Bang Upi pengen pipis nih, dia bilang gitu kan. Oh mau pipis? Upi itu langsung nengok gue, anterin loh di sono, dia bilang pipisnya. Oh ya udah gitu. Karena memang kondisi pada saat itu kita bawa payung kan, akhirnya ya udah gua anterin sambil bawa payung, dan nanti kalau pas pipis itu ditutupin pakai payung gitu. Gua anterin, Kak di sini aja ya pipisnya, areanya juga lumayan cukup enak. Iya tapi Bang Hamsul jangan jauh-jauh ya, dia bilang. Iya enggak kok, nanti kalau udah selesai teriak aja, gue bilang kayak gitu. Udah gue tungguin sekitaran 3-5 menit. Ini orang kencing lama banget gitu kan. Kak udah belum nih kak. Nggak tahu pipisnya banyak banget. Dalam hati gue, buset, lu minum sedikit, lu minum air hujan kali ya, atau air hujan nyerap tuh ke badan lu gitu, airnya banyak banget gitu. Gue diem aja. Dari belakang, atau dia kan pipis pasti ngadep ke gue, tapi dengan kondisi kehalangan payung. Dan ketika gue manggil dia itu kan berarti gue otomatis, ketika dia jawab belum, gue agak nengok sedikit. Dari belakang itu gue ngeliat ada sosok samar putih-putih. Atau gue apaan tuh, karung kali ya? Karena kan untuk dari pos 3, ya sebenarnya di Gunung Gede ini kadang-kadang ada beberapa karung yang ngegantung di pohon gitu. Karung kali ya? Gue perhatiin, kok makin kesini karungnya makin gede gitu, makin ngebentuk, makin panjang. Astagfirullahaladzim, gue cuma nunduk. Si cewek ini ngedenger, Bang Samsul kenapa? Ngeliat apaan? Nggak apa-apa Kak Mawar, ya udah sok pipis aja gitu kan. Oh ya udah, dia bilang pipis. Dalam hati gue, ini kalau gue nungguin salah satu temen gue, udah gue tinggal sumpah.
Tapi karena peserta kan nggak mungkin, gue nggak berani-beraniin lah gitu. Sampai akhirnya si sosok putih ini dia tuh kayak melipir dan dia pergi ke arah atasnya, tek, ke sebelah kanan gue. Mampus lu, gue bilang. Tiba-tiba kok dia pindah ke kanan. Dan gue nggak tahu dari atas itu kayak ada balokan kayu ngegelinding jatuh. Dan si mawar ini pun ngedengar ada suara yang jatuh kayak ngegelinding gitu. Itu apaan bang ya? Itu apaan bang yang jatuh dari atas? Dah, gue pun bingung kan. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Tapi suara gelindingan itu enggak yang namanya jatuh-jatuh. Jadi kayak suaranya aja gitu. Tapi kok nggak berhenti gitu kan? Udah santai aja. Dan sampai akhirnya si mawar ini udah selesai pipis, dia nyamperin gua dan dia tuh minta kayak udah tungguin gua gitu. Dan kondisinya kayak gua harus sampai dulu baru lu jalan, dan dia minta depan gitu kan. Ya udah tuh. Udah sampai gua di jalan. Dan ketika dia jalan, gua penasaran dong. Itu apa yang gini ya? Gua tengok kiri apa ke arah atas itu, kok nggak ada apa. Bodo amat ah. Gua jalan nih terus. Gua jalan, tiba-tiba ada yang nyentuh kaki gue. Nggak kenceng, pelan gitu, kayak kerasa kan. Gue langsung refleks ngeliat ke bawah dong. Dan pas gue nengok ke bawah, itu ada sosok tangan lagi megangin kaki gue, coy. Astagfirullahaladzim. Tapi gue dengan nada yang pelan. Kenapa gue nggak mau ngesuges atau nakut-nakutin si mawar ini? Kan ribet cuy. Kalau gue sendiri yang takut mah ya nggak apa-apalah ya gitu kan. Mampus lu. Itu kakinya gua gimana sih, kayak orang nginjak tai kucing itu kan, digeprek-geprekin gini, tapi dia tetap megang aja gitu. Dari situ gua udah mulai keringet dingin merinding. Gua langsung kayak teriak, Pi gitu kan. Apaan sih, berisik banget gitu kan. Udah jalan ke sini. Pi, sini dulu dah bentar. Agak mau. Lu tanganin aja sendiri. Seolah itu manusia kayak tahu gitu kan. Aduh, rese banget. Akhirnya gue bodo amat tuh jalan dan gue ngerasa kayak itu tuh masih nempel kan. Tapi pas udah sampai mereka tuh kayak alhamdulillah udah nggak ada. Dan ketika gue sampai tuh gue senyum. Gue pun kayak ngeleos gimana sih, kayak muka kasar gitu. Begini aja. Udah yuk jalan lagi. Ngapa lu tiba-tiba pengen jalan gitu kan? Nggak apa-apa. Singkat ceritanya gue lanjut jalan. Dan kita sampai di area camp itu jam 10 malam. Sampai di area camp jam 10 malam kita ngedirin tenda. Dan pas ngedirin tenda itu nggak tahu kenapa dua cewek ini matanya seger. Harusnya kan kalau orang udah capek kehujanan kan itu biasanya langsung istirahat lah. Apalagi kalau orang yang nggak suka makan pun kayak langsung udah tidur aja. Tiba-tiba ini ngajakin ngobrol terus gitu. Sambil masak-masak tuh sambil ngajak ngobrol terus gitu kan. Ini manusia kenapa tiba-tiba melek? Kagak tahu lagi, seger kali, namanya juga udah kena air hujan gitu kan. Udah biarin aja. Ya udahlah kalau memang disuruh biarin gitu kan. Akhirnya kondisi gua ngecamp ini pintu surken, kalau ke kanan itu kan mau ke arah Matahari, tapi ini lurus yang mau ke arah Gunung Gemuruh, cuy. Jadi di hutan sebelah kiri lah. Dan itu memang area yang menurut gua enak. Ada beberapa spot juga, dan kalau kita bawa hemo kan kita mendiriin ayunan tuh cocok lah. Dan kondisi pada saat itu pun lumayan cukup dingin karena habis hujan kan. Nah ketika masak-masak itu kan kita sempat aneh sama kedua cewek tersebut, tapi kita biarin aja, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mawar ini pengen pipis lagi. Bang, aku pengen pipis lagi nih, beser nih gitu kan. Sebenarnya wajar sih kalau udah hujan atau di cuaca dingin itu banyak pipis, itu sesuatu hal yang wajar. Karena memang gue jatahnya tukang nganterin orang kencing ya udahlah gue anterin aja. Gue bilang, Pi, belah mana nih, jauh apa dekat gitu. Selalu yang penting jangan dekat tenda, nanti bau gitu kan. Oke bos, gue bilang, gue anterin nih, gue nyari, gue senterin. Wah di situ bisa kali ya. Tuh kak di sini. Gue arahin dulu ke tempatnya dan gue agak ngejauh lagi. Udah kayak nanti teriak lagi aja kalau memang udah selesai. Dia mungkin kayak baru jongkok mungkin ya, mungkin belum sempet buka celana juga. Tiba-tiba dia jalan, Bang udah yuk, aku nggak jadi pipisnya. Lah, kata gue ngejail ini. Ya udahlah, gue belum tahu lagi. Jadi gue nganterin ke tenda, set. Dan kondisi kan dia di depan, jadi si payungnya itu udah kebuka dan ngebalik ke sini.
Nah kondisi udah sampai tenda itu dia langsung kayak masuk ke tenda, tapi gue masih kayak nengok kiri kanan gitu. Dan akhirnya gue tuh langsung yang namanya ke si Upi ini. Mungkin Upi ini sekitar 1 menit atau 2 menit lah dia bilang, Mawar mana? Lah bukannya udah masuk tenda? Gue bilang gitu. Gila lu masuk tenda dari mana? Lu cek dah. Gue sampai nengok kiri kanan tenda gue berdua gitu kan. Iya nggak ada. Udah datengin. Set gue datengin, itu payungnya masih ada dan dia lagi pipis. Dan dia manggil gue, Bang Samsul di mana gitu kan. Oh iya ada kak. Gue dalam hati kayak mikir, itu siapa gitu kan, kok mirip. Bodo amat dah. Dan ketika dia udah selesai pipis gitu kan, ya udah kan dia nyamperin, terus dia di depan lagi. Gue jalan, ada yang megang tangan gue, dingin banget. Gue nggak berani nengok, benar-benar gue nggak berani nengok. Ini siapa yang megang gitu kan. Bodo amat dah, gue jalan aja, gue nggak mau nengok gitu kan. Tapi keras cuy, dan semakin gue narik itu ya kerasa kenceng gitu. Aduh kenapa kenceng banget sih. Udahlah, gue kepis-kepisin tuh gue gini. Tapi kondisi gue gitu. Udah. Tiba-tiba Upi nyamperin. Ngawe lu, muka lu pucat begitu. Nggak apa-apa, tangan gue ada yang megang. Ditengok, mana kagak ada yang megang, gue lihat. Nah iya kagak ada, tapi kelihatan bekasnya tuh merah. Ya walaupun kulit gue hitam, tetaplah bekas merah-merah itu ada gitu kan. Makanya naik gunung itu banyak-banyak baca doa, banyak-banyak sholat dah lu yang rajin. Antar gue dulu yuk. Antar kemana? Udah antar dulu. Nyari tiang, dia bilang kan kayak. Ya elah, itu plastik kan udah ngebentang. Udah pokoknya antar dulu. Diantar lah gue ngantar dia kan. Nggak terlalu jauh lah dari area yang gue berhenti itu. Set, dia kayak nemu kayu segini mungkin sekitar 2-3 meteran. Nemu tuh kan. Tungguin dulu ya, dia bilang. Ya gue tungguin. Dia tuh kan memang bawa pisau, kayak pisau belati gitu kan. Dia kayak motongin, dibikin runcing. Cek. Lu tunggu di sini, gue mau ke depan dulu bentaran, dia bilang. Nyari 1 kayu lagi. Ya udah ya, karena kalau Upi bilang kalau misalkan lu ngikut nanti malah lu takut gitu. Udah lu di sini aja. Set. Gua tungguin 15 menit, itu manusia nggak ada. Gue teriak dong, Pi. Nah, tuh manusia kemana gitu kan? Kok nggak ada ya? Dan anehnya kenapa gue nggak ngeh bahwa si kayu itu dibawa sama dia? Kok nggak ada? Penasaran dong. Gue jalan tuh ke depan. Tek. Tapi harusnya ketika malam itu kan kelihatan nih senter atau dia pakai headlamp itu kan kelihatan. Kok nggak ada ya? Kemana gitu? Dan ketika gue lagi nyenterin, ada 1 sosok yang lagi jongkok. Itu kayak Kunti cuy. Dia itu kayak lagi duduk, nggak duduk di salah satu batu lah kayak gitu ya. Kayak diem aja. Astagfirullahaladzim, itu kenapa putih-putih? Dari situ kayak, wah gue udah punya feeling, gue dijailin. Ini manusia pasti udah melipir dan udah masuk ke tenda. Dan gue kayak, wah udah gak benar nih. Gue mau balik. Dan di belakang gue itu ada Upi pakai senter kayak begini. Astagfirullahaladzim, gue itu langsung teriak, kata gue setan gitu. Dan Upi langsung ketawa cekikikan. Dia langsung cabut ke tenda. Dalam hati gue, si brengsek ini orang masih aja gitu kan ngejelin gue. Dada gue sampai spot kenceng banget gitu kan, dan jantung gue tuh sampai kayak kenceng banget. Dan awas lu liatin gitu, kayak gue dendam nih. Cuman ketika gue mau pergi, kok kaki gue susah atau berat, kok nggak bisa digerakin, kenapa ini? Padahal itu kondisinya gue nggak panik ngelihat setan atau gimana, kok tiba-tiba nggak bisa jalan aja. Kenapa berat ya? Feeling gue udah nggak enak nih. Tiba-tiba Mawar ini teriak, Bang Samsul, itu di belakang siapa? Merinding langsung. Upi udah ke depan, di belakang gua nggak ada pendaki, di belakang siapa? Tapi kalau misalkan kuntilanak itu pasti diteriakan, Bang Samsul itu di belakang ada setan gitu kan. Tapi ini enggak. Siapa ya? Gue coba nengok ke bawah dulu. Set, headlamp di pala kan, otomatis kalau ke bawah itu kelihatan. Mampus lu, ada kaki.
Kakinya tuh kaki normal, cuman kakinya kayak kaki orang yang kulitnya hitam gitu kan. Aduh, siapa lagi ini di belakang? Akam si mana tengah malam ada di belakang gua gitu kan. Naik lagi ke atas, dia pakai celana kayak celana komprang atau celana ya sampai betis doang. Aduh, Akam si ini. Akam si sini kali ya. Udahlah, dalam hati gua, dan gua pun bilang, udah ya, jangan ganggu. Gue di sini tadi abis nganterin temen gue atau saudara gue. Lu kalau mau gangguin yang di depan aja. Tiba-tiba di belakang itu ngomong, lu ngapain kesini? Abis ngapain? Ini tempat gue, jangan kesini, dia bilang. Gue nggak seneng kalau tempat gue ada suara manusia. Mampus. Dalam hati gue diajakin sama Upi itu ke daerah mana ya? Perasaan deket sama tenda ada. Iya enggak, orang gue cuma numpang lewat doang kok. Kalau mau ngomelin lo sama yang depan aja. Itu kaki gue masih gak bisa gerak. Dan gue ngeliat banget di bawah itu dia jalan pelan-pelan. Gue tuh udah lemas, dan ini pun udah merinding sejadi-jadinya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu merinding. Aduh, gue bilang kenapa makin ngedeket gitu kan. Dan gak lama gue kira itu kakek-kakek atau nggak tahu lah sosoknya itu akan nepuk gua, tapi dia jalan di samping seolah kayak pengen ngedeketin gua. Dan dia udah ada di samping gua, jarak mungkin sekitar 3 langkah. Gue cuman diem doang, dan gua nggak berani natap ke dia. Aduh, dia di depan, tapi kaki gue nggak masih bisa gerak gitu kan. Tapi perlahan kaki gue bisa digerakin walaupun agak berat. Gue jalan pelan, gitu kan, sampai akhirnya gue udah di samping-sampingnya. Mau kemana nggak tahu kenapa muka gue langsung nengok. Dek, kakek itu ompong semua cuy. Dan senyumnya itu jujur mungkin sekarang gue ngebayanginnya lucu, tapi pada saat itu seremnya naujubillah cuy. Mampus, itu ompong kenapa lagi langsung tiba-tiba kaki gue seger, dan itu gue lari ke tenda. Sampai dekat tenda itu gue kesandung sama akar, mungkin itu gue sampai nyerosot gitu kan. Dan itu baju gue kotor semua. Dan tiba-tiba Upi kayak ketawa kenceng banget, pokoknya kayak ketawa seneng gitu. Ngapa lu lari-lari, kotor tuh baju lu. Gue cuma diem dong. Kata gue bilang, sialan lu. Dah, gue mau ganti baju. Gue ganti baju dan selesai pakai baju. Sialan lu, gue bilang, tega-teganya ya ninggalin gue. Dan gue bareng sama sosok begitu. Ya nggak apa-apa lah, biar kenal aja. Tiba-tiba 2 cewek ini nanya, apa bang, ada apa bang? Nggak apa-apa kok, udah santai-santai aja. Udah tuh, dari gue nggak mau terlalu ceritain. Dan gue pun kondisi di dalam nih, ngopi dulu. Ditenangin kan, gue ngopi. Dan akhirnya kita ngobrol gitu kan panjang lebar. Sekitaran jam 2 mungkin mereka udah kecapean, mereka tidur nutup tenda. Dan gue pun masuk ke tenda. Udah, gue mau tidur duluan Pi ya. Ya udah, sono tidur. Dan Upi pun gak lama itu masuk gitu kan, tidur bahan. Dan sebelum tidur itu dia nanya, tadi ketemu apaan Tong, dia bilang gitu. Udah berisik, gue bilang. Akhirnya gue tidur kan. Dan gak lama itu sekitar 15 menit lah, masih merem-merem ayam kan, ada yang teriak, Bang Samsul anterin pipis, pengen pipis gitu kan. Aduh, kenapa sih gitu kan. Ya udahlah, gue bilang, iya tunggu bentar ya. Gue buka tenda lagi, seret. Mawar di mana gitu kan. Kok nggak ada? Mawar di mana? Loh, nggak ada. Upi langsung ngomong, mungkin dia udah di luar kali, buruan lu keluar gitu kan. Dan begonya gue adalah nurut. Gue keluar. Gue nengok kiri kanan. Yang pertama gue nengok Mawar. Gue nengok, set. Itu ada sosok Kunti lagi senyum nyeringai ketawa ke gue. Astagfirullahaladzim. Gue langsung masuk ke dalam tenda. Dan Upi lagi-lagi ketawa dong. Mana si Mawar? Lah kagak tahu, tidur kali. Dan gue kan kayak apa ya, nggak enak lah. Gue takutnya beneran Mawar gitu kan. Lu cek, padahal gue nggak mau, tapi Upi tuh kayak maksa terus. Akhirnya gue mau nggak mau buka tenda si Mawar. Dan itu 2 orang cewek itu masih tidur pules. Akhirnya gue tutup. Wah, sialan Upi, gue bilang. Udah Pi ya, gue langsung bilang tuh,
Pokoknya gua kagak mau nganterin pipis. Pokoknya kalau ada nganterin pipis, lu yang nganterin. Iya dia bilang, udah lu tidur istirahat, besok lu yang bagian masak pagi gitu kan. Ya udah dah, gua bagian masak, yang penting gua nggak mau nganterin kencing. Iya dia bilang, udah lu tidur. Dari situ dalam hati gua dongkol banget kan. Sialan, gua udah dijailin 2 kali gitu kan, bahkan 3 kali yang pas di pos 4 itu. Tapi Upi tuh langsung kayak ngejitak kepala gua, diginiin cul, peletak gitu. Udah lu nggak usah lu ngoceh-ngoceh atau kesel sama gua. Ya namanya gue naik gunung, itulah sensasinya gunung dalam hati gue. Iya dah, suka-suka lu, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue tidur dan singkatnya bangun pagi gue langsung masak-masak. Dan yang nganterin summit itu ya cuman Upi doang. Gue tuh kondisi di tenda karena gue minta udahlah gue di dalam tenda aja gitu kan. Udah tuh dia summit. Dan kondisi ketika gua masak-masak kan gue suka keliling ya. Pertama kan ke Surken dulu gitu kan. Sampai akhirnya gue balik lagi ke tenda. Gue penasaran dengan tempat yang semalam yang gue ketemu sama aki-aki ompong itu kan. Dan gue cek di situ ada kayak batok kelapa, tapi masih ada kepulan asapnya. Dan pas gue cium itu bau menyan cuy gitu. Dalam hati gue, Upi ngapa ngecamp di area-area angker begini dah dan bau menyan. Tapi anehnya ketika malam itu bau menyan itu nggak kecium, bahkan subuh pun itu nggak kecium. Aneh banget. Dan ketika itu ada orang, suara bener mirip banget kayak semalam. Ngapain kamu kesini? Itu gue langsung panik, refleks ngeliat kiri kanan. Dan itu nggak ada sosok atau wujudnya. Mampus. Dan gue pun langsung kayak bilang, iya maaf ya, gue cuma numpang lewat doang, penasaran. Udah gue balik lagi. Iya maaf, gue gak kesini-sini lagi. Gue balik lagi ke tenda dan gue langsung ngopi. Dan karena Upi ini belum datang, akhirnya gue melipir ke Surken yang agak ramean cuy. Akhirnya gue ngopi dan gue kepikiran itu suara apa? Ya kok aneh banget gitu. Udahlah gue nungguin anak-anak di sini aja gitu. Akhirnya singkat cerita Upi itu udah turun summit. Dan ketika udah turun summit itu kayak nanya kan, ngapain lu tiba-tiba nungguin di sini bukannya tidur? Nggak apa-apa, gue lagi mau jadi anak indie aja, mau menikmati Surken gitu kan. Lu bilang aja takut gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue balik ke tenda, kita nyiapin makan. Setelah makan akhirnya kita turun. Dan alhamdulillah ketika turun itu enggak ada kejadian apa-apa sih, karena turun itu masih siang dan kita pun enggak kena malam. Karena ketika perjalanan turun mereka bisa dibilang lumayan cukup cepet lah perjalanannya itu kan. Dan ketika udah turun itu tuh kedua peserta gue itu pulang dan gue nggak pulang cuy. Jadi gue itu ngelanjutin lagi yang open tripnya, jadi kayak naik lagi. Cuman ketika naik itu gue nggak bawa beban yang banyak, bisa dibilang ya gue cuman DP-kan doang, berat gue paling cuman 5 kilo doang gitu kan. Karena ya itulah privilege kalau dalam 1 minggu itu naik 2 gunung atau ikut open trip itu 2 gunung jadi panitia, itu ada kelebihannya. Karena kasihan kali ya, takut gue kecapean atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya peserta gue udah balik, gue pun masih standby di base camp 1 hari, nyantai-nyantai, dan akhirnya gue naik lagi. Dan ketika naik pun gue nggak milih spot, atau gue pun kayak sebenarnya mau di spot yang sama gitu, cuman gue bilang kagak mau, gue di situ lagi, milih spot yang baru dah, atau dekat mata air kayak di sono di tengah-tengah Surkennya nggak apa-apa dah. Gue bilang kayak hehe, lu takut ya ketemu aki-aki itu lagi? Bacot gue bilang. Dan dari situ alhamdulillah ketika pendakian keduanya gue nggak diteror dengan apapun. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Ya pelajaran yang bisa diambil silahkan kalian ambil lah, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.